Saya Cynthia Rompas kembali menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yakin Ganjar Pranowo menang pemilu presiden dalam satu putaran. Hasto menyebut PDI Perjuangan dan parpol pendukung Ganjar Pranowo menyiapkan strategi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam satu putaran. Hasto juga menyatakan pemilu satu putaran juga menjadi harapan rakyat. Yang menentukan satu putaran atau dua putaran itu kan rakyat Indonesia. Tetapi tentu saja kami merumuskan target-target yang terbaik. Pada pemilu 2014 ada dua pasang calon sehingga bisa satu putaran, demikian pula 2019. 2009 itu juga ada tiga pasang calon, itu bisa satu putaran. 2004 kalau tidak salah 5 pasangan calon itu berlangsung 2 putaran. Sehingga di dalam desain pemenangan tentu saja kami menyiapkan suatu strategi yang terbaik yang intinya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam menentukan mau satu putaran atau 2 putaran. Sementara itu, PAN tidak yakin pemilu presiden akan berlangsung dalam satu putaran karena Pilpres diikuti lebih dari 2 pasang capres dan cawapres. Dan hingga saat ini, elektabilitas baca pres di sejumlah lembaga survei tidak ada yang mencapai lebih dari 50%. Saat ini dari hasil survei elektabilitas lembaga-lembaga survei menyatakan bahwa tidak ada bakal calon presiden yang memiliki nilai elektabilitas di atas 50%. Meskipun nanti ada pasangannya, akan sangat sulit apabila ada calon presiden yang memiliki nilai elektabilitas di atas 50%. Oleh karena itu perlu ada putaran kedua. PDI Perjuangan dan partai politik pendukung Ganjar yakin bisa menang Pilpres dalam satu putaran. Mungkinkah ini terjadi saat Pilpres kemungkinan diikuti lebih dari 2 pasang capres dan cawapres? Kami bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, dan Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, saya akan ke PDI Perjuangan terlebih dahulu. Pak Jarod, ini keyakinannya dari mana bisa memenangkan Ganjar di satu putaran? Kan pesertanya saat ini aja yang sudah mencuat sudah ada 3 nama. Ya, jadi PDI Perjuangan akan berjuang maksimal supaya Pilpres ini bisa berjalan dengan satu putaran. Ada beberapa aspek, ada beberapa dasar mengapa kita harus berjuang Pilpres itu bisa satu putaran, Cynthia. Pemilu 2024 itu ada 204,8 juta, jadi banyak banget. Kemudian TPS-nya itu 820.161 TPS. Untuk putaran pertama, ya KPU itu sudah menganggarkan 64 triliun. Sedangkan sampai dengan 2 putaran, pemerintah bersama KPU sudah menganggarkan 76 triliun. Kalau seumpama ini kita bisa maksimal berjuang bisa satu putaran untuk kemenangan Mas Ganjar, paling tidak negara, bangsa, rakyat Indonesia akan bisa mengefisienkan 14 triliun. Ya, ini dari KPU sumbernya. Yang kedua, dari stabilitas politik, kalau satu putaran itu lebih cepat untuk pemulihannya, sehingga kita mendukung pemulihan juga percepatan untuk stabilitas ekonomi. Ya. Dengan cara seperti itu maka kita bisa mempercepat apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Kalau kepastian satu putaran Pak Ganjar Pranowo bisa memenangkan ya di dalam Pilpres ini. Itu. Jadi ini bukan hanya untuk Pak Ganjar Pranowo, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, jadi dengan membawa nama keinginan rakyat dan kepentingan bangsa dan negara seperti itu ya Pak Jarod ya. Yang kedua itu, kemudian ini Bang Yandri ya, Bang Yandri sudah dengar tidak pembicaraan Pak Jokowi dengan Bang Jul ketika KTT G20 di India, gitu ya. Jadi
ini kita juga sebetulnya pemerintah ya kita semua bangsa Indonesia itu menginginkan 1 kali putaran. Oke. Saya pikir semua partai itu juga menginginkan 1 putaran selesai. Baik. Jadi Perjuangan tidak peduli nih Cynthia, itu 2 pasang calon, 3 pasang calon, bahkan 4 pasang calon, tapi tim pemenangan nasional itu sudah melakukan rapat-rapat koordinasi pemenangan dan strategi supaya bagaimana Pak Ganjar Pranowo bisa menang 1 putaran. Baik, saya langsung ke Pak Yandri. Pak Yandri, ini PDI yakin betul kayaknya. Gimana dari tim pemenangan Prabowo Subianto? Punya keyakinan yang sama atau justru bersiap untuk 2 putaran? Iya, keyakinan Pak Jarod harus kita apresiasi. Namanya tim pemenangan harus optimis kan, sama dengan di tim Prabowo di Indonesia Maju. Jadi semua berkeinginan 1 putaran. Misalkan Pak Prabowo, apalagi kalau dari beberapa lembaga survei, kalau misalkan head to head itu Pak Prabowo selalu menang. Apakah itu melawan Ganjar atau melawan Anies. Nah, memang tinggal skenario sekarang. Kalau 2 pasang, pasti otomatis 1 putaran. Tapi kalau tetap 3 pasang, kemungkinan itu ada, tapi kecil. Lebih besar ada 2 putaran. Nah, oleh karena itu sama di tim kami di Indonesia Maju nanti malam juga akan kumpul para ketua umum parpol dan timnya Pak Prabowo di Golkar dalam rangka juga memastikan bahwa mesin yang kami gerakan ini dalam rangka juga untuk menekan Pak Prabowo. Apakah 1 putaran itu bisa kami rebut? Ya alhamdulillah. Tapi kalaupun 2 putaran kami pun siap. Tinggal skenario bagaimana, Cynthia. Oleh karena itu optimisme Pak Jarod dan kawan-kawan ya kita hargai sebagai sebuah kontestasi demokrasi. Memang harus gembira. Tidak boleh bahwa ini kita ragu-ragu, tidak boleh. Tinggal kita memang menampilkan bahwa calon kita yang terbaik. Semua calon baik, yang terbaik yang kita ambil. Nah, oleh karena itu dalam kontestasi demokrasi yang sebentar lagi akan kita hadapi ini, terutama Pilpres, saya meyakini semua kandidat, apakah itu Prabowo, Ganjar, Anies, maunya menang. Nah, itu mau menang yang terhormat. Jadi semuanya sebenarnya maunya 1 putaran gitu ya Pak Yandri ya? Oh iya, sama. Oke, baik, saya lihat perspektif dari Mas Toto. Mas Toto. Iya, Mas Toto, kalau dari perspektif kalau 1 putaran lebih. Oke, saya ke Mas Toto. Mas Toto, mungkin tidak semuanya pingin 1 putaran, tapi semuanya juga pingin memenangkan 50% suara. Menurut Anda mungkin tidak? Ya, sebetulnya masih sangat mungkin ya, dengan catatan memang kalau berdasarkan hasil survei terkini ada 2 pasang saja. Dan memang itu kan belum bisa dipastikan bahwa 3 pasang. Sekarang seakan-akan memang akan ada 3 pasang. Karena misalnya sudah ada deklarasi Anies dengan Caimin yang memang sudah memenuhi syarat threshold. Tapi misalnya di koalisi itu pun kita kan belum tahu apakah sampai pendaftaran KPU sudah bisa dipastikan mereka akan tetap sesuai dengan deklarasinya. Belum lagi berbicara mengenai koalisi Ganjar dengan koalisi Pak Prabowo yang sampai sekarang wakilnya pun belum jelas. Jadi bisa saja kalau berbicara kemungkinan politik yang tidak pernah kotak tapi selalu bulat itu, misal kalau mau spekulasi, kalau Ganjar dengan Prabowo bergabung kan kemudian bisa jadi 2 pasangan. Atau paling ekstrim lagi jangan-jangan bisa 1 pasangan, aturannya berubah lagi misalnya ya. Tetapi kalau bicara berdasarkan apa yang tampak saat ini, kalau betul akan ada 3 pasang, dan kemudian berdasarkan survei yang ada, memang sulit untuk kemudian berbicara dalam sisa waktu yang ada, membaca tren, kemudian ada salah satu pasangan yang bisa mendapatkan angka di atas 50%. Tapi yang saya coba baca kan sebetulnya adalah simpel saja, bahwa kita harus pisahkan bagaimana membaca situasi elektoral secara realistis dengan bagaimana membangun optimisme di dalam tim internal ataupun terhadap konstituen. Tadi kan terbaca ya, kalau kita lihat apa yang diungkapkan Mas Jarod dengan Bang Yandri ya sama. Kalau ditanya keinginan, tentu saja mau pasangan yang 4 atau 3, pengennya menang 1 putaran. Karena kemudian hemat biaya, lalu kemudian hemat juga faktor psikologis, dan kemudian memang buat kebutuhan negara pun itu akan lebih baik dari sisi finansial ataupun psikologi politik. Baik, saya akan kembali ke Pak Jarod. Lalu bagaimana caranya dari tim pemenangan ini untuk memenangkan Ganjar di 1 putaran? Padahal kan elektabilitasnya sampai saat ini juga belum 50%. Ya, survei itu kan baru dilakukan pada bulan ini ya. Dan survei itu sangat dinamis ya. Kami Pak Ganjar Pranowo dari sisi personal itu, sisi track record itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. 1, beliau itu lebih muda. Yang kedua, ada ikatan historis dan ideologis dengan Pak Jokowi, dan begitu. 3, staminanya bagus.
integritasnya juga. Maka tim pemenangan ini sekarang sudah turun ke bawah, ketuk pintu, turun ke rakyat untuk bisa menyampaikan, mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo. Karena Pak Ganjar Pranowo ini kan baru efektif kampanye sekitar 6-8 bulan. Sedangkan Pak Prabowo kan sudah 15 tahun, Cynthia, ya. Jadi kita harus kejar itu. Kemudian supaya masyarakat juga punya pilihan, dia punya kedaulatan ya, bahwa kalau memilih pemimpin itu lihat track record-nya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, pengalamannya seperti apa, apakah beliau mampu untuk mempercepat apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Saya pikir dan komunikasi Pak Ganjar itu bagus, sehingga sekarang Pak Ganjar itu lagi aktif, nanti akan turun ke bawah, sekaligus kita membuat konsolidasi yang lebih solid di tim pemenangan nasional. Cynthia, untuk Pilpres itu yang ditonjolkan itu sebetulnya sosok. Yang kemudian bersaing secara sehat itu adalah sosok. Maka yang dilihat adalah orangnya, ya, figurnya. Ini yang paling menentukan. Dan figur Mas Ganjar ini relatif ketika kita turun ke bawah itu lebih bisa diterima. Itu Mas Toto. Ya. Baik, saya ke Pak Yandri. Menurut Pak Jarod, Pilpres yang dipentingkan diutamakan adalah sosok. Ganjar diklaim memiliki track record yang baik, stamina yang baik, dan lain sebagainya. Anda ada perspektif lain? Betul itu. Jadi memang sosok ya, figur. Dan yang kami usung ini kan Pak Prabowo. Tentu walaupun dia ketiga kali maju itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu nggak pernah menyerah untuk mengabdi kepada bangsa. Tidak ada kata lelah dan tidak ada kata mutung. Nah, dan beliau itu sangat negarawan. Bayangkan justru kuat dengan Pak Prabowo mau bersatu. Itu bukti bahwa hati beliau ikhlas untuk bangsa ini. Nah, oleh karena itu ditunjukkan oleh beberapa lembaga survei. Sekarang Pak Prabowo itu banyak di atas. Dan bila mana di head to head kan, belum ada satu lembaga survei pun yang mengatakan Pak Prabowo kalah. Nah, oleh karena itu momen ini atau momentum ini akan kami jadikan pesan ini akan kami sampaikan kepada akar rumput bahwa saatnya lah Pak Prabowo memimpin Republik ini, tentu dengan bersama-sama Pak Jokowi dengan elemen-elemen bangsa yang lain. Nah, saya meyakini dengan konsistensinya Pak Prabowo mengabdi kepada bangsa itu yang dinilai oleh masyarakat. Biasanya kan orang kan kalau gagal caleg sekali nggak mau lagi, gagal presiden sekali udah minggir ke gelanggang, gagal jadi gubernur udah nggak mau lagi berpolitik. Pak Prabowo enggak, dia walaupun sudah senior berkali-kali belum punya kesempatan, dia mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan ditunjukkan di terakhir ada Cebunan Kampret, di akhir di Cebunan Kampret itu dengan Pak Prabowo bersedia masuk bersama Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo saya kira menjadi contoh pemimpin terbaik hari ini di Indonesia. Gitu, baik, terima kasih Pak Yandri. Singkat Mas Toto, kalau dilihat dengan situasi sekarang, singkat saja, ini kalau di putaran pertama siapa yang gugur nih kira-kira perspektif Anda? Ya, dengan diundangnya oleh Kompas ini hanya Mas Jarod dengan Bang Yandri, kan memang Kompas sudah membaca survei ya, bahwa memang peluang dari jagoannya Mas Jarod dengan jagoannya Bang Yandri lebih kuat. Memang kalau dilihat di atas kertas, survei memang Mas Ganjar dengan Pak Prabowo ini kalau tidak ada perubahan berarti akan masuk di putaran kedua. Dan kalau ditanya memang betul simulasi head to head itu masih unggul Pak Prabowo, tetapi dari sisi tren dalam sebulan terakhir Mas Ganjar yang naik. Jadi memang harus diakui pertarungan 2024 ini kalau tidak ada perubahan berarti akan menjadi perebutan antara dua orang yang mengklaim mengenai keberlanjutan Jokowi, dan itu ada di dalam diri Mas Ganjar dan kemudian Pak Prabowo yang merupakan bagian dari koalisi. Jadi kalau dalam konteks survei memang betul putaran kedua lebih mungkin terjadi, tapi variabel mengenai berapa pasang yang akan muncul termasuk banyak variabel lain, wakil, bagaimana kemudian pengaruh dari seorang Jokowi. Belum lagi bicara blunder yang mungkin saja dialami oleh kandidat tertentu. Bukan tidak mungkin bahwa satu putaran dengan skenario 3 pasang juga masih mungkin terjadi. Pak Jarod, wakil dinilai menjadi salah satu faktor yang penting nih menurut Mas Toto. Sudah ada namakah? Kalau kemarin disebut-sebut Sandiaga, RK, Mahfud MD, dan juga Tuan Guru Bajang. Tentunya ya, ini kan lagi dinamis. PD Perjuangan ini lagi mengevaluasi ya tentang wakil, karena wakil ini sangat menentukan juga. Kita juga harus melihat ya, yang pertama kepentingannya itu adalah untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan masa depan Indonesia, jadi kepentingan nasional.
Dia harus mampu mempercepat apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Kemudian dilihat dari track record-nya seperti apa. Kemudian aspek elektoralnya seperti apa. Kalau Cynthia bertanya kepada kita, apakah sudah ada? Pasti ada. Tapi kapan? Tunggu waktu yang paling tepat ya. Kapan tuh Pak Jarod Kami waktunya? juga menunggu ini Pak Prabowo ini mau nggak? Sudah di kantong Bu Mega? Atau Ya, Pak Jarod sudah Lagi dengar saling bocorannya? lagi saling intip ini Cynthia, karena Nah. pertarungan ketat itu biasanya nggak ada yang mau buka kartu as terlebih dahulu. Nah, tapi Kalau gini, Ibu Ketua Umum, Bu Mega tentu harus berbicara, berdialog, bermusyawarah dengan ketua-ketua umum partai yang bekerjasama dengan PD Perjuangan, termasuk juga berdialog secara intensif dengan Pak Ganjar. Karena wakil ini harus chemistry, harus betul-betul menyatu begitu ya dengan tantangan ke depan, itu harus lebih kuat gitu ya. Kemudian kita juga harus diskusikan dengan Pak Jokowi, bagaimanapun juga rekam jejak Pak Jokowi itu adalah kader dari PD Perjuangan. Tentu kita juga membutuhkan masukan dari beliau. Makanya kata Pak Jokowi, ojo ke susu gitu ya. Nanti pada momentum yang paling tepat akan disampaikan ya oleh Ibu Mega, oleh Pak Ganjar, sama ketua-ketua umum partai yang bekerjasama dengan PD Perjuangan. Itu Cynthia. Oke, baik. Mas Toto, jadi kalau menurut Anda apakah ini artinya sudah ada nama kuat yang dipegang Bu Mega? Sebetulnya tidak hanya Bu Mega ya. Kalau bicara hanya Bu Mega, pasti dari awal Bu Mega pasti sudah memutuskan sendiri karena PD Perjuangan punya golden seat. Ya. Artinya kan kita harus melihat Bu Mega dalam konteks ini menjadi manusia politik yang juga realistis. Ya. Bagaimana kesepakatan dengan mesin infrastruktur dari partai lain, termasuk bagaimana kesepakatan atau minimal masukan dari Pak Jokowi dan tentu saja persetujuan dari Mas Ganjar sebagai end user. Karena Ibu Mega juga saya meyakini menyadari pertarungan ini bukan pertarungan pasti menang. Pertarungan yang akan cukup ketat dengan Pak Prabowo, terutama kalau kita baca di survei, pilihan terhadap wakil yang mungkin harus satu narasi, satu pemikiran, tapi juga bisa menjadi pendongkrak elektoral dalam pertarungan yang ketat ini juga menjadi sangat penting. Dan saya pikir kalau kita lihat dari statement-statement yang ada kan sudah bocor ya nama-nama yang mungkin dianggap mumpuni untuk masuk ke dalam list dari calon wakilnya Mas Ganjar. Tapi yang tadi saya bilang, kenapa sih waktunya tidak pernah diputuskan dalam waktu cepat? Saling mengintip dengan Pak Prabowo. Mungkin itu juga yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo, mengintip Ganjar ini akan mengambil siapa begitu. Nih Pak Yandri udah senyum-senyum soalnya nih. Pak Yandri, bagaimana? Apakah kalau Bang Yandri istiqomah dengan Bang Erik kayaknya. Kalau saya gini Mbak Cynthia, saya dulu sampaikan kalau Ganjar mau menang ambil Erick Thohir. Kalau Pak Prabowo menang ambil Erick Thohir. Kan gitu kan dulu slogan saya begitu. Oke, Pak Yandri, Jadi singkat. tetap konsisten mendorong Erick Thohir. Bayangkan baru minggu kemarin U23 itu pertama dalam sejarah loh bisa masuk Piala Asia. Artinya memang Erick Thohir itu bisa meramu yang sulit menjadi kegembiraan. Rumitnya sepak bola itu bisa diurai sama Pak Erick Thohir. Jadi Pak Erick Thohir seorang pekerja, humanis, kemudian anak muda, energik. Ya saya kira itu sesuatu bagi Pak Prabowo. Dan insya Allah ini akan kami bahas secara mufakat di Koalisi Indonesia Maju dengan Gerindra, Golkar, PBB, kemudian Gelora. Tentu ya sekali lagi juga pasti ada dialog dengan Pak Jokowi. Nah oleh karena itu ya kita tunggu siapa yang duluan nih, Pak Prabowo yang mengumumkan cawapres atau Pak Ganjar kan? Kita akan saling tunggu. Pas tadi ini persaingan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ini, insya Allah ini. Tapi tetap bersahabat sebagai anak bangsa. Baik. Ya kan? Artinya ini juga yang nanti akan menentukan 1 putaran atau 2 putaran gitu ya Pak Yandri. Terima kasih. Ya, bisa. Baik, terima kasih untuk Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Jarod Saiful Hidayat dan juga Wakil Ketua Umum PAN Pak Yandri Susanto dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Carta Politika sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Makasih Mas Jarod, Bang Yandri.